Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Nurul Isra Humaira dari kelas Kapita Selekta C. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang blockchain. Blockchain adalah suatu teknologi yang tidak menggunakan pihak ketiga dalam proses pertukaran data, yang dalam hal ini adalah pada proses transaksi. Nah, sederhananya dari blockchain ini adalah jika kita membeli di suatu toko, maka kita bisa membayar dengan menggunakan kartu debit. Pihak toko itu akan mempercayai bahwa saldo yang ada di dalam rekening kita itu akan masuk ke dalam rekening mereka. Nah, pihak ketiga yang dimaksud di sini adalah perusahaan bank yang sebagai penghubung antara pembeli dan penjual tersebut dalam bertransaksi menggunakan kartu debit. Kemudian, blockchain itu tidak menggunakan pihak ketiga sebagai pusatnya, tetapi menggunakan banyak komputer atau pihak yang tersebar di jaringan-jaringan itu sendiri. Hal ini akan membuat orang yang tidak bertanggung jawab atau hacker itu sulit dalam membobol data-data atau sistem dan kemungkinan yang akan terjadi itu sangat kecil. Kemudian, sejarah blockchain. Blockchain ini adalah sebuah penemuan yang merupakan gagasan pikiran cerdas dari seorang atau kelompok yang dikenal dengan nama Satoshi Nakamoto. Blockchain ini pertama kali diperkenalkan oleh Bitcoin sebagai fondasi utama yang menyebabkan Bitcoin menjadi sangat bernilai secara ekonomi maupun teknologi. Blockchain pertama kali muncul itu pada tahun 2008 adalah arsitektur basis data terdistribusi yang mampu mengetahui yang memiliki kemampuan untuk mengelola transaksi tanpa perlu mengetahui atau mengenal pihak-pihak yang akan terlibat di dalamnya. Nah, Bitcoin adalah salah satu bentuk mata uang digital yang memanfaatkan teknologi blockchain pada pertama kalinya. Jadi, Bitcoin adalah uang digital yang menggunakan teknologi blockchain pertama kali. Selanjutnya, tipe blockchain itu ada dua. Yang pertama itu UTXO. Bitcoin di sini menggunakan sistem UTXO atau sebuah blok dapat menyimpan koin virtual yang belum dijalankan. Tipe kedua yaitu Ethereum adalah salah satu yang menganut state tree, di mana perubahan state atau variabel disimpan dalam struktur pohon. Pada tipe state tree, kemudian node dapat dengan cepat mengambil nilai akhir dari suatu variabel atau saldo misalnya, tanpa perlu menelusuri blok-blok sebelumnya. Kemudian teknologi blockchain. Teknologi blockchain ini adalah sebuah cara baru untuk menyimpan data dan memverifikasi integritas. Nah, transaksi menggunakan blockchain ini sifatnya peer-to-peer. Dengan menggunakan blockchain, kita tidak perlu lagi bergantung pada satu server karena seluruh transaksi terreplikasi ke seluruh jaringan, sehingga terhindar dari berbagai bentuk penipuan karena data yang dimodifikasi atau server yang down dan bahkan akun yang teretas. Selanjutnya itu adalah cara kerja dari blockchain. Sistem blockchain ini terdiri dari dua jenis record, yaitu transaksi dan blok. Selanjutnya itu dari jenis record tadi itu adalah transaksi dan blok. Transaksi ini disimpan secara bersama-sama dalam satu blok. Hal yang unik dari blockchain ini adalah setiap blok berisi khas kriptografi sehingga membentuk suatu jaringan. Fungsi khas kriptografi di sini adalah untuk mengambil data dari
blok sebelumnya dan mengubah menjadi compact string. Compact string ini kemudian memungkinkan sistem bisa mudah untuk mendeteksi adanya sabotase dalam sistem tersebut. Nah, fitur-fitur blockchain itu, blockchain memiliki token asli yang menjadi dasar dari semua rekaman informasi dan intensif ekonomi untuk menggunakan suatu sistem. Blockchain ini mengandung rantai bukti kriptografi yang menjadi data yang belum dirusak. Jangan sampai rantai tersebut tidak dapat dibangun kembali karena ini merupakan sebuah kriptografi. Selanjutnya, di sini ada karakteristik blockchain. Karakteristik utama dari blockchain yang membedakan dari jenis database lainnya itu adalah terdistribusi, immutable atau data yang tertulis tidak dapat diubah lagi, kemudian desentralisasi atau tidak ada kekuasaan terpusat atau central authority sebagai pengendali dalam sistem tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa manfaat dari penggunaan blockchain. Yang pertama itu sebagai sistem buku umum untuk mencatat dan memvalidasi setiap transaksi yang dilakukan. Hal ini yang membuat blockchain aman dan terpercaya. Jadi kita lebih aman jika menggunakan blockchain ini. Nah, teknologi blockchain itu tidak membutuhkan pihak ketiga atau otoritas pusat untuk transaksi peer-to-peer. Nah, selanjutnya, semua transaksi yang dilakukan berwenang. Hal ini membuat transaksi berubah dan mencegah dari ancaman hacking. Jadi, jika kita menggunakan blockchain, para orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu akan kesulitan dalam membobol data yang telah kita amankan. Nah, dalam desentralisasi, hal ini memungkinkan untuk membuat luas jaringan aman tanpa titik kegagalan. Selanjutnya itu sistem kerja dari cloud computing. Sistem cloud computing terbagi menjadi dua bagian, yaitu ujung depan dan ujung belakang. Kedua bagian ini terhubung melalui suatu jaringan yang biasa kita sebut dengan internet. Ujung depan adalah sisi pengguna atau pengguna komputer atau user atau klien, dan ujung belakang itu adalah cloud atau bagian dari sistem. Ujung depan ini termasuk komputer klien dan aplikasi yang diperlukan untuk mengakses komputasi awan tersebut. Selanjutnya, kasus-kasus penggunaan teknologi blockchain. Di sini, setelah banyak yang menggunakan teknologi blockchain, salah satu di sini terdapat banyak kasus ya, seperti sektor keuangan, media, kemudian pemungutan suara elektronik, travel, kesehatan, pendidikan, dan penyimpanan file, kemudian berbagai pengetahuan, kontak, kemudian kontrak cerdas. Nah, selanjutnya, kondisi saat ini mengenai teknologi blockchain itu ada dua, yaitu multisentral dan multi ekosistem. Nah, multisentral itu muncul dari berbagai upaya untuk menjadikan internet sebagai ekosistem yang benar-benar desentralisasi dan terdistribusi dengan lahirnya teknologi seperti The Onion Ring dan IPFS. Apabila COR dibuat untuk menjadikan jaringan sebagai sumber daya yang terdesentralisasi, maka IPFS dan Tor fokus pada distribusi file atau konten.
Maka di sini teknologi blockchain fokus pada transaksi yang melibatkan aset dan